Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kita 4 bulan, kurang lebih kita menghadapi musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Artinya bahwa semua peristiwa dan semua kejadian, baik itu direkayasa oleh manusia atau tidak, dan semua yang menimpa kita itu adalah merupakan takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa seluruh peristiwa yang menimpa kita itu adalah semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kemudian kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin mengajak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merenungi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibunda Aisyah, apakah taun itu? Dalam bahasa Indonesia kemudian diartikan wabah. Para ulama memberikan istilah bahwa taun itu adalah semua penyakit yang cepat menyebar, kemudian yang terbunuh pasti banyak dalam waktu yang singkat, maka itu namanya taun. Berarti hari ini kita sedang menghadapi wabah musibah yang bernama taun itu. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, apa hakikat taun itu? Lalu apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innahu adzabun. Bahwa taun atau wabah itu adalah siksa. Siksa atau azab. Ya ba'atsahullah ala mayyasa. Yang siksa ini diutus oleh Allah supaya apa? Menimpa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, wabah itu adalah sebuah siksa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menimpa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita bertanya sampai kapan wabah itu? Ya sampai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala semua kena semua. Tergantung berapa lamanya, itu tergantung keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana ketika kita sebagai seorang muslim mensikapi wabah seperti ini? Kalau seorang muslim harus bergembira, harus bersenang, harus senang hati, lapang dada, menerima dengan rela, dengan tulus ikhlas seluruh musibah yang menimpanya. Kenapa? Karena Nabi melanjutkan perkataannya, wa annahu ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi wabah ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ini orang beriman, ya kita terima dengan senang hati karena ini rahmat. Jadi yang mengatakan rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad, pasti benar, tidak pernah salah. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka kita harus bergembira menerimanya. Bagaimana kalau sakit? Nah, kalau orang itu kena sakit, maka seluruh dosanya dihapus. Sakit itu menghapus dosa. Makanya setiap kali Nabi SAW itu mengunjungi, menengok orang yang sedang sakit, seorang mukmin yang sakit, Nabi mengatakan, la ba'sa tahuran insyaallah. Oh ya, tidak apa-apa sakitmu ini. Sakitmu ini adalah mengantarkan kamu bersih dari dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Memang ada syarat di hadis itu. Syaratnya adalah sabiron muhtasiban. Syaratnya adalah sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, bagaimana kalau meninggal? Jadi kena wabah itu bukan sebuah kehinaan bagi seorang mukmin. Maka kalau dia meninggal, maka meninggalnya mati syahid. Tanpa berperang, tanpa berjihad, mati syahid. Makanya kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutnya sebagai rahmat. Kalau kemudian musibah ini lama, bagaimana? Makin lama makin baik, makin lama makin bagus. Karena rahmat yang kita dapatkan itu makin banyak. Kalau sulit, berarti nanti pahalanya makin besar. Makanya Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Bahwa besarnya gaji, besarnya pahala itu ditentukan oleh besarnya ujian. Makanya kenapa para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang derajatnya tinggi, derajat surganya tinggi, derajat di dunia juga tinggi. Karena para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang ujiannya sangat berat, sangat tinggi. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa orang yang bekerja di satu tempat yang resiko pekerjaannya sangat tinggi dan berat, maka biasanya gajinya lebih besar dibandingkan yang pekerjaan itu ringan. Maka inilah kemudian sebagai seorang mukmin harus bergembira. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa seseorang yang kena musibah itu sebagai tanda bahwa Allah sedang mencintainya. Idza ahabballahu ala qaumin, ketika Allah itu mencintai satu kaum, satu komunitas, satu masyarakat, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji mereka. Barang siapa senang menghadapi ujian Allah, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa senang ketika diuji oleh Allah, maka Allah senang kepadanya. Waman sakhita, barang siapa barang siapa yang marah ketika diuji oleh Allah, falahu sakhat, maka Allah akan marah kepadanya. Maka sebuah kerugian yang sangat besar kalau kita sedang diuji lalu kita marah. Akhirnya apa? Kita tidak ditolong oleh Allah karena Allah marah kepada kita. Maka kemudian kita sebagai seorang mukmin harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi semua ujian ini, bahwa ujian itu, musibah itu bagi kita semua adalah rahmat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mensikapi ketika ada orang sakit? Maka sikap kita selalu berhusnudzon bahwa orang yang sakit itu berarti sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu merasa tenang dan merasa senang. Dan seorang mukmin itu harus mempunyai sebuah keyakinan. Dalam menghadapi wabah seperti ini harus punya keyakinan yang benar. Supaya kita tetap optimis, supaya kita tetap percaya diri, melakukan pekerjaan dengan optimal dan maksimal, dan membuat sebuah kreativitas baru supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu keyakinan yang benar. Nah, apa itu keyakinan yang benar tentang penyakit itu? Nabi SAW mengatakan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Nabi mengatakan wala adwa wala safar. Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Itulah keyakinan seorang mukmin dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Seorang mukmin itu harus punya keyakinan seperti perkataan Nabi. Maka seluruh perkataan yang bertentangan dengan perkataan ini tidak perlu dipakai. Jadi mukmin itu punya keyakinan tidak ada penyakit menular. Karena Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah itu ada dikisahkan ada seorang A'rabi datang kepada Nabi. A'rabi itu adalah orang Arab Badui yang tinggal di pegunungan. Ya Rasulullah, onta saya ini gudiken. Gara-gara onta yang satu ini gudiken atau kudisan, maka seluruh onta saya menjadi gudiken semua. Tadi Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Lalu Nabi mengulangi perkataannya, wala adwa wala safara. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada bulan yang naas. Bulan Safar itu bukan bulan yang naas, bulan yang mencelakakan. Kemudian Nabi mengajukan pertanyaan kepada A'rabi, orang Arab yang tinggal di pegunungan tadi. Waman ajrabul awal. Lalu sekarang aku bertanya, siapa yang menjadikan ontamu yang pertama itu kudikan atau kudisan? Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasannya. Yang menjadikan ontamu pertama kudikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menurunkan penyakit, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Semua itu adalah Allah. Jadi artinya adalah bahwa seorang muslim itu tidak boleh berkeyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Bahwa penyakit itu bisa menular bimasyiatillah, biiradatillah. Penyakit itu bisa menular itu karena kehendak Allah. Sehingga dalam satu rumah tangga, satu kena penyakit COVID misalnya, juga tidak semua di rumah itu kena.
Ada satu rumah orang, satu keluarga penyakit jantung, dan kemudian riwayat hampir seluruh keluarga itu meninggal karena penyakit jantung. Jadi artinya apa? Bahwa penyakit itu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembuhkan Allah. Sehingga ketika kita menghadapi ada teman kita sakit, kemudian kita jangan mengatakan, oh jangan-jangan kita kena corona, jangan-jangan dia begini. Maka kita harus husnudzon. Makanya kemudian Nabi melanjutkan, yu'jibuni al-fa'al, sungguh sangat mengagumkan aku kata-kata yang baik. Al-fa'al itu kata Nabi, al-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik itu sangat mengagumkan, punya pengaruh yang luar biasa. Makanya kemudian yang dimaksud kalimat itu, ketika ada orang sakit, Nabi perhatikan cara mengatakannya. La ba'sa tahuran insyaallah. Oh ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan penyakitmu ini menghapus dosa-dosamu. Sehingga ketika ketemu saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan Anda sehat, mudah-mudahan Anda bahagia, mudah-mudahan Anda selamat. Maka kata-kata yang bagus, yang baik itu yang kita berikan kepada mereka semua. Jangan kemudian kita suudzon, oh jangan-jangan dia kena, jangan-jangan dia, lalu kemudian kita sangat khawatir, sangat ketakutan. Maka mari kita sebarkan kata-kata yang indah. Semoga Anda sukses, semoga Anda selamat, semoga Anda bahagia, semoga Anda mendapatkan keberkahan. Kita sampaikan itu kepada seluruh saudara-saudara kita. Maka insya Allah kita semua akan mendapatkan kesuksesan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna